Hello everybody. Saya mau menjelaskan mengenai penghibur yang lain di Yohanes 14 ayat 16 dan ayat 17. Ayat ini sering sekali digunakan sebagai bukti bahwa penghibur yang lain yang adalah Roh Kudus adalah oknum ketiga atau oknum ilahi ketiga dan bukan Tuhan Yesus. Dan alasannya ialah kata dia di ayat 16 dan juga kata lain. Artinya dia itu selain Tuhan Yesus, karena yang berbicara adalah Tuhan Yesus. Sehingga kesimpulannya bahwa penghibur yang lain yang adalah Roh Kudus bukan Tuhan Yesus. Sekali lagi, karena kata lain dan kata dia. Karena argumentasi mereka bilang kalau ini adalah Tuhan Yesus atau paling kurang Tuhan Yesus punya roh, harusnya dia itu digantikan dengan kata aku. Jadi kita membuktikan di video ini bahwa argumentasi itu salah, karena itu adalah kesimpulan berdasarkan satu ayat. Sementara kita membandingkan dengan ayat 17, apakah argumentasi itu bisa berdiri atau tidak bisa dipertanggungjawabkan setelah kita baca ayat 17. Jadi kata dia di ayat 16 adalah penghibur yang lain, yang katanya bukan Tuhan Yesus. Lalu di ayat 17 dikatakan bahwa murid-murid mengenal dia. Nah, kata dia ini adalah kata dia di ayat 16. Artinya murid-murid mengenal penghibur yang lain, yang katanya bukan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, murid-murid mengenalnya kapan? Mengenalnya ialah di saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Artinya mereka sedang mengenal penghibur itu, atau mereka sedang mengenal dia. Karena dia yang adalah penghibur yang lain di ayat 16, sedang berdiam bersama-sama dengan murid-muridnya. Artinya yang berdiam bersama-sama muridnya dan yang pada saat ini atau pada saat Tuhan Yesus berbicara dengan murid-muridnya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang mereka kenal saat itu dan Tuhan Yesuslah yang saat itu sedang bersama-sama dengan mereka. Artinya kata dia di ayat 17 yang adalah kata dia di ayat 16 berbicara tentang Tuhan Yesus yang pada saat itu mereka kenal dan pada saat itu juga sedang berdiam bersama-sama dengan mereka. Lalu Tuhan Yesus lanjut, dan dia akan berdiam di dalammu nanti. Artinya dia yang kamu sedang kenal sekarang, yaitu Tuhan Yesus, dan dia yang berdiam bersama-samamu sekarang, yaitu Tuhan Yesus, yang adalah dia di ayat 16, yang adalah penghibur yang lain, akan berdiam di dalammu nanti. Karena kata akan. Artinya yang akan datang nanti di ayat 16 adalah yang akan datang nanti di ayat 17, yang akan berdiam di dalam murid-murid, yang pada saat itu juga sedang bersama-sama dengan murid-muridnya, yaitu Tuhan Yesus. Kita tahu oknum ketiga tidak sedang bersama-sama dengan murid-muridnya saat itu. Kita tahu murid-murid tidak mengenal oknum ketiga seandainya ada Roh Kudus yang adalah oknum ketiga. Yang mereka kenal sekarang adalah Tuhan Yesus, dan yang sedang berdiam bersama-sama dengan murid-murid adalah Tuhan Yesus. Artinya yang akan berdiam nanti di dalam murid-murid, yang adalah dia yang akan berdiam bersamamu selalu di ayat 16, yang adalah penghibur yang lain adalah Tuhan Yesus. Jadi ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa penghibur yang lain, walaupun Tuhan Yesus bilang dia, tapi dia itu adalah aku. Karena yang sedang bersama-sama dengan murid-murid adalah aku, yang adalah dia, yang nanti akan berdiam di dalam murid-muridnya. Bedanya, sekarang Tuhan Yesus bisa dilihat oleh murid-muridnya. Nanti, murid-murid tidak bisa melihat Tuhan Yesus lagi, karena dia akan datang dalam bentuk roh. Sementara yang mereka kenal sekarang adalah Tuhan Yesus dalam tubuh kemanusiaannya. Artinya kata lain itu adalah bukan oknum yang lain, tapi cara mengungkapkan dirinya yang lain, karena sekarang Tuhan Yesus mengungkapkan dirinya dalam tubuh kemanusiaannya. Nanti Tuhan Yesus akan mengungkapkan dirinya tanpa tubuh kemanusiaannya, yaitu dalam bentuk roh. Penghibur yang lain adalah Tuhan Yesus dalam bentuk roh. Penghibur yang lain adalah Tuhan Yesus dalam bentuk roh.